Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa ja'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu, para jamaah pengajian tafsir Al-Qur'an kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita pada surat Al-Haqqah. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-33 dan 34. Kalau masih ada waktu nanti kita masuk pada ayat ke-35. Sebab orang diikat di hari kiamat nanti dengan rantai yang kemarin sudah kita jelaskan, panjangnya 70 hasta, dan satu hasta itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas jauhnya sejauh 1600 km, yaitu jarak antara Kufah dan Mekah. Itu satu hastanya. Jadi rantai itu panjangnya 70 hasta, 70 dhira', 70 dhira'an fasluku, pada ayat yang ke-32. Dan kita sudah panjang lebar jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa di padang mahsyar ada orang-orang yang Allah perintahkan malaikat untuk mencekik leher orang-orang tersebut dengan rantai yang panjangnya 70 hasta tadi. Dan bahkan dalam beberapa riwayat dalam tafsir Mukatsir yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa rantai itu bukan hanya digunakan untuk mencekik lehernya, tapi rantai itu dimasukkan dari duburnya, ya, lubang anusnya, sampai tembus ke mulut. Kemudian mereka disejajarkan dan disusun rapi untuk dipanggang di neraka, sebagaimana seseorang memanggang belalang yang ditusuk, sate lah kalau bahasa kita. Seperti itulah yang dibuat kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka dalam keadaan diikat rantai yang panjangnya 70 hasta tadi. Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian berat adabnya di hari kiamat nanti? Nah, inilah yang ada pada ayat ke-33 dan 33 dan 34. Inilah sebab kenapa orang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti yang kita jelaskan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Yang pertama sebabnya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan innahu, sesungguhnya dia, yaitu orang-orang yang ikat dengan rantai tadi,
dan dimasukkan dari lubang anusnya sampai tembus ke mulutnya, dan nanti dipanggang, itu masih dipanggang, dan belum lagi dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Siapakah mereka? Innahu kana la yu'minu. Dia adalah orang-orang yang la yu'minu billah, yaitu yang tidak beriman kepada Allah Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar. Kita lihat di sini dalam tafsir Ibnu Katsir apa yang dimaksud dengan ayat ke-33 ini. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ibnu Katsir mengatakan aila yaqumu bihaqqillah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah. Apa hak Allah kepada kita? Hak Allah kepada kita itu apa? Ya. Ada yang disebut dengan istilah hak Allah atas hambanya, dan hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya hak dari kita, dan kita juga punya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau agak sedikit payah memahaminya, kalau kita sederhanakan dengan bahasa yang lain, kita ini sebagai seorang hamba punya kewajiban kepada Allah, dan Allah sebagai pencipta punya kewajiban kepada hambanya. Jadi kita punya kewajiban kepada Allah, Allah juga punya kewajiban kepada kita. Nah, itu dia. Apa kewajiban Allah kepada kita, dan apa kewajiban kita kepada Allah? Jadi kewajiban kita kepada Allah itulah hak Allah, dan kewajiban Allah kepada kita itulah hak kita, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, kalau kita cerita kewajiban kita kepada Allah atau hak Allah dari kita, maka kita ambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat populer, ya. Saya kira hadis ini sering dikaji dan disampaikan dalam majelis-majelis ilmu, terutama dalam kajian tauhid. Dan ini harus betul-betul dikuasai. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa dia bercerita, ini Mu'adz masih kecil gitu ya, masih anak-anak. Tapi dia sudah sudah mumayyiz. Dia sudah berakal dan bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa mengambil ilmu. Dia cerita, kuntu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu hari saya, kalau bahasa kita ini, dibonceng. Ya, satu hari saya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Nah, jadi Nabi naik atau menunggangi keledai, kemudian Mu'adz dibonceng di belakangnya. Dan ini sunnah bagi para orang-orang tua dan orang dewasa untuk mencintai anak-anak, walaupun bukan anaknya sendiri, untuk menyayangi anak-anak kecil, ya, apalagi tetangga, anak saudara, sanak famili, itu disayangi. Kalau bisa diajak jalan, dikasih hadiah, disayangilah, diperhatikan. Bahkan juga kita disunahkan mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya, ketika dia belum tahu ketentuan mengucapkan salam itu kan dari yang kecil ke, atau dari anak-anak, dari yang muda ke yang tua. Tapi ketika dia masih kecil kan dia belum tahu, maka kita yang mulai. Itu Nabi SAW. Kemudian faqala, Nabi berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa kewajiban Allah kepada hambanya, dan apa kewajiban hamba kepada Allah? Nah, ini bahasa yang sederhananya, ya. Apa kewajiban Allah kepada hambanya, dan apa kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi Mu'adz berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya, dia nggak tahu.
Ini adab kepada Nabi. Walaupun para sahabat terkadang ketika Nabi bertanya tentang sesuatu, sahabat tahu jawabannya apa, tapi mereka memiliki adab dan menghormati Nabi SAW. Mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan ini juga menjadi jadi pelajaran bagi para guru bahwa salah satu metode dalam mengajar adalah sebelum dijelaskan, tanya dulu sesuatu yang akan dijelaskan itu kepada murid. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di awal saya tanya apa hak Allah kepada dari hambanya dan apa hak hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu metode yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ketahuilah bahwasanya kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah dia mentauhidkannya dan jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Nah, itulah kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah, yang kalau dibalik itulah hak Allah yang harus kita penuhi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau hak Allah sudah kita penuhi sebagai seorang hamba, kewajiban kita kepada Allah sudah kita penuhi, sudah kita tauhidkan Allah, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, apa hak Allah, apa hak kita dari Allah? Atau apa kewajiban Allah kepada kita? Maka Nabi berkata, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Dan kewajiban Allah kepada hambanya yang sudah menunaikan hak Allah adalah tadi tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, dan mentauhidkan Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, bolehkah saya kabarkan berita ini kepada manusia, kepada semua orang? Apa kata Nabi? La tubashirhum fayattakilu. Jangan cerita sama siapa-siapa, nanti mereka nggak mau beramal. Maunya apa? Enak aja. Apa yang dimaksud bahasa saya enak saja? Dari hadis ini kan kuncinya apa? Berapapun dosa kita, sebesar apapun dosa yang kita bawa, seberat apapun dosa yang kita bawa mati nanti, kalau dalam dosa itu tidak ada syirik kita kepada Allah sekecil apapun, maka Allah tidak akan mengadab kita di hari kiamat. Ini hadisnya, zahirnya seperti ini. Karena dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai manusia, kalau kamu mati membawa dosa seberat bumi, membawa dosa seberat bumi. Bumi ini kan berat, 7 lapis bumi. Kalau kamu mati membawa dosa seberat bumi ini, dan di antara dosa yang kamu bawa ini, seberat bumi ini, tidak ada dosa syiriknya. Nggak ada dosa syirik. Tapi dosa yang lain banyak, yang syirik nggak ada. Maka apa kata Allah? Aku akan mendatangkan untukmu ampunan seberat bumi juga. Jadi kan zahir hadisnya menegaskan bahwasanya dosa apapun yang kita bawa mati, nanti Allah akan ampuni di hari kiamat, selain dosa syirik. Nah, tapi tidak pula dipahami bahwa ini menjadi menjadi bahan untuk bermalas-malasan dalam beramal soleh. Yang penting tidak berbuat syirik kan gak masalah, karena yang tidak berbuat syirik gak masuk neraka dan tidak diadab. Untuk memahami dua hadis yang kita jelaskan tadi butuh penjelasan para ulama. Maka penjelasan para ulama adalah setiap dosa besar selain syirik, yes, ini kita cerita syiriknya dibuang saja, kita simpan saja. Setiap dosa besar maka dia terancam masuk neraka. Itu kaedahnya. Ya, setiap dosa besar terancam masuk neraka. Tapi tidak semua pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Itu dia. Sama seperti setiap amal soleh mengarahkan kita masuk surga. Tapi tidak semua amal soleh bisa menyebabkan kita masuk surga. Dapatlah kita kata kuncinya bahwa
surga dan neraka itu bukan masalah dosa dan bukan masalah amal soleh, tapi masalah rahmat Allah. Ya, ini kembali kepada kaidah yang sudah pernah kita jelaskan, bahwa tidak ada orang masuk surga karena amalan, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah nanti di hari kiamat ada orang membawa dosa banyak sekali, tapi dosanya tidak ada syiriknya. Maka nanti di hari kiamat ketika dihisab, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya tanpa ada diadab sedikit pun. Ya udah, kamu masuk neraka, masuk surga. Seperti sudah kita jelaskan kemarin, sidangnya tertutup, hisabnya tertutup, semua dosanya diakui, ditunjukkan sama Allah, kamu buat ini, buat ini, buat ini. Kemudian tidak ada syiriknya sama sekali. Maka Allah berkata, di dunia aku tutupi, sekarang aku ampuni, masuk dalam surga. Seperti itu. Itu cara Allah mengampuni dosa-dosa hambanya di hari kiamat, yang pertama. Yang kedua, cara Allah mengampuni dosa-dosa hambanya di hari kiamat adalah dosa-dosanya yang dia bawa mati selain syirik itu tetap diadab di neraka. Kamu masuk neraka dulu bahasanya, kan dosamu terlalu banyak. Kemudian dia masuk neraka ini, waktunya ditentukan oleh Allah, tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena tidak membawa dosa syirik. Maka begitu selesai nanti diadab di neraka, nanti dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya bahwasanya ada orang-orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan oleh Allah dari neraka untuk masuk surga? Ini cerita yang disampaikan dalam hadis Muslim dari Al-Bukhari. Diceritakan bahwa orang yang terakhir masuk surga, bahasanya nih, orang yang terakhir masuk surga dari mana? Dari neraka. Jadi semua penghuni neraka itu, ya, semua penghuni neraka itu sudah habis. Selain tiga, ya, kafir, musyrik, munafik. Tiga ini, ya, kafir, musyrik, munafik. Yang lain kekal di neraka. Ya, tiga ini, kafir, musyrik, munafik, ini kekal di neraka. Nah, selain daripada tiga ini, nah, orang yang terakhir kali masuk surga adalah diceritakan oleh Rasulullah, yaitu seorang laki-laki yang menjadi orang terakhir Allah keluarkan dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala persilahkan dia masuk surga. Ketika dia masuk ke surga, baru masukkan, langkahkan kaki yang kanan, baru lihat dalam surga, tiba-tiba dia balik lagi, keluar dari surga. Kenapa dia keluar? Karena dilihatnya surga udah penuh. Ibarat Bapak Ibu begitu lihat pengajian ini, begitu mau masuk penuh, nggak ada tempat duduk, kan mundur duduk di luar. Gitulah dia. Allah tanya, kenapa kamu keluar? Apa kata dia? Ya Allah, surga sudah penuh. Allah berkata, masuk aja. Jadi dia masuk lagi. Begitu dia masuk, lihat sana lihat sini, nggak ada fasilitas yang Allah berikan sama dia. Keluar lagi. Tanya lagi sama Allah, kenapa kamu keluar? Ya Allah, surga sudah penuh, nggak ada lagi tempat untuk duduk aja, nggak bisa ya Allah. Sampai 3 kali dia keluar masuk. Kemudian Allah berkata kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga, kuberikan untukmu 10 kali lipat kenikmatan dunia. Yang paling mewah di dunia itu apa? Kuberikan 10 kali lipat. Nah, ini jadi dalil bahwa tidak semua orang yang masuk neraka itu kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi tadi dalam hadis yang kita sebutkan di awal, bahwa orang yang menjalankan kewajibannya kepada Allah berupa mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah, itu ada jaminan masuk surga. Tapi jaminan masuk surganya ini ada 2 cara. Yang pertama, masuk surga langsung tanpa azab. Yang kedua, masuk surga setelah diazab. Kalau kita boleh tanya, mana yang lebih banyak? Masuk surga tanpa azab atau masuk surga diazab dulu? Diazab dulu. Ya. Dan dalil yang lebih kuat adalah bahwa nanti di dalam surat Mudaththir juz 29 ini ada, ketika orang-orang yang masuk surga itu bersenang-senang, mendapat menikmati kesenangan di surga, kemudian mereka Allah perlihatkan, ya, Allah perlihatkan penghuni neraka. Kalau dalam surah Al-A'raf itu, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Apabila wajah mereka itu Allah palingkan ke penghuni neraka. Jadi diperlihatkan orang-orang yang menjadi penghuni surga itu diperlihatkan azab-azab dan keadaan orang yang menjadi penghuni neraka.
Maka di situ orang-orang yang menjadi penghuni surga ini nanya, karena ada yang mereka kenal. Itu kan kawan kita, muslim dia. Tapi kenapa dia masuk neraka? Maka dia bertanya, masalakakum fisaqor. Jadi orang-orang yang menjadi penghuni surga itu nanya, kenapa kalian masuk neraka? Pada orang-orang yang penghuni masuk neraka yang mereka kenal, muslim. Maka mereka berkata, qalu lam naku minal musallin, karena kami dulu tidak sholat. Muslim mereka, muslim, tapi nggak sholat. Dan mereka diadab oleh Allah dalam neraka yang namanya neraka sakor namanya. Nah, ini kan jadi dalil bagi kita bahwa Islam tidak cukup memasukkan kita ke dalam surga kalau kita tidak memurnikan tauhid kita kepada Allah. Yang kedua, kalau kita tidak sholat. Nah ini nih, walaupun sebetulnya kuncinya adalah tauhid tadi. Bisa aja ada, misalnya gini, ada orang nggak sholat sama sekali, banyak maksiat, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Mungkinkah Allah memasukkan dia ke dalam surga tanpa tanpa adab? Mungkin nggak? Hah? Saya ulang sekali lagi ya. Ada orang banyak dosanya, mungkin nggak sholat atau apa saja, dosanya banyak, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, nggak ada syiriknya. Kemudian di hari kiamat, mungkinkah orang seperti ini masuk surga tanpa masuk neraka sedikit pun? Hah? Mungkin atau enggak? Mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit, jangan berharap kali sama yang itu. Maka itu kata Nabi ini dia. Ketika Nabi tadi ditanya, Rasulullah, bolehkah saya ceritakan sama orang? Jangan. Jangan ceritakan sama orang. Nanti orang terlalu berpangku tangan terhadap ini. Dia terlalu pede, yang penting nggak berbuat syirik. Dosa apapun diampuni kok. Ya udah terserahlah, yang penting tidak berbuat syirik. Dia nggak sadar, nggak tahu bahwa saya nanti di hari kiamat orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah ini memang ada keistimewaannya. Ada dua tadi, masuk surga langsung. Yang kedua, masuk surga setelah diazab. Nah itu dia. Jadi saya kira sudah dapat poinnya. Saya simpulkan ini bahwa meninggal dunia membawa semua dosa selain syirik itu pasti masuk surga. Hanya saja masuk surganya langsung atau tidak langsung itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesimpulan yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, bahwa semua pelaku dosa besar selain syirik ya, semua pelaku dosa besar, semua pelaku dosa besar selain syirik itu di hari kiamat di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dosa-dosanya diampuni secara langsung masuk surga, maka dia bisa dapatkan itu. Dan kalau Allah berkehendak dosa-dosanya itu diselesaikan atau dihapus dengan cara diadab, maka diadab dulu baru kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Makanya kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya gini, ada orang membunuh, apakah pasti orang membunuh ini masuk neraka? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah yang membunuh ini terancam masuk neraka karena dia melakukan dosa besar. Tapi apakah dia masuk neraka atau tidak, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu dia ya. Saya kira ini jelas. Baik, kembali kepada perkataan Ibnu Katsir tadi bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di sini adalah orang-orang yang tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah, atau hak Allah tidak dia penuhi. Nah, sementara tadi kita jelaskan bahwa Allah punya hak yang harus kita penuhi. Dan hak Allah yang harus kita penuhi adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan sebutkan di sini beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam akidah yang kalau dilanggar ini artinya kita tidak lagi menjalankan kewajiban kita kepada Allah, atau hak Allah itu tidak kita penuhi dalam masalah mentauhidkan Allah ini. Ini yang umum terjadi ya. Ini yang umum terjadi. Yang banyak kita jumpai di masyarakat. Dan ini perusak tauhid kita. Kalau ini terjadi dalam diri kita, maka hadis dari Mu'adz bin Jabal ini nggak berlaku untuk kita. Kita nggak dapat
perkataan Allah, perkataan Nabi tadi bahwa Allah akan menyelamatkan atau Allah akan menyelamatkan orang dari neraka ketika orang tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah dalam masalah doa. Mungkin Bapak Ibu belum pernah menjumpai orang yang berdoa, seorang muslim berdoa kepada selain Allah. Mungkin belum pernah lihat. Atau mungkin di antara Bapak Ibu semua ada yang pernah lihat. Bukan 1-2 orang yang cerita ke saya tentang hal-hal seperti ini. Itu ketika orang-orang pertama sekali dia mau belajar agama, hanya saja dia belajar agama ini tidak tidak selektif, hingga akhirnya yang penting semangat dia belajar, hingga akhirnya sampailah dia ketemu kepada beberapa orang-orang, malah dibawa ke kuburan. Sampai di kuburan, orang-orang yang nyarankan di kuburan ini malah nyuruh, kamu minta apa? Minta sama yang ada di kuburan ini. Ya udah, namanya dia juga belajar, apa baru belajar, belum tahu apa-apa. Taunya dia pengen dapat hidayah, dia pengen perbaiki hidup, dia pengen hijrah. Ternyata apa? Dia minta disebut nama, si fulan, bantu saya pengen hijrah, saya pengen bertobat, bantu saya untuk memperbaiki hidup dan sebagainya. Ini hukumnya apa? Syirik besar. Saya kira saya perlu sampaikan juga, walaupun ini terkadang kalau dilihat dari dilihat dari emosional, itu akan menyebabkan perpecahan di kalangan kita. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang akidah dan tauhid, maka ini adalah kebenaran yang harus disampaikan. Kan gitu dia. Kalau kita di daerah Sumatera sini tidak terlalu nampak lah sekira, tapi beberapa di daerah terutama di Jawa dan sebagainya itu mungkin Bapak Ibu pernah lihat, mungkin apakah di televisi atau di video atau di internet dan sebagainya, itu kuburan dihias lebih daripada hiasan pesta perkawinan. Ya, kuburan itu kan lebih tinggi ya. Kemudian kalau itu dibuat nisan dipetakkan gitu, itu semuanya isinya itu bunga, karangan rangkaian bunga-bunga, kemudian dibuat hiasan-hiasan, semuanya isinya bunga, indah sekali, cantik sekali kuburan ini. Apalagi kalau katanya haul 1 tahun kiai ini segala macam, itu kita akan dapatkan hal-hal seperti itu. Ya, jangankan cerita berdoa kepada kuburan ini. Kalau berdoa langsung kepada kuburan ini udah jelas ini syirik besar. Yang kedua adalah bertawasul. Tawasul itu datang ke situ nggak minta sama yang ada di kuburan, tapi minta tolong sama dia, bantu untuk disampaikan hajatnya kepada Allah SWT. Itu bertawasul. Sampaikanlah kepada Allah, engkau kan wali Allah, sampaikan kepada Allah, aku butuh ini, pengen ini itu. Ini juga bahagian dari syirik besar ini, bertawasul. Nah, kalau ini dah ini sudah nggak perlu kita bahas lagi, karena ini kita sepakati bahwa ini sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, walaupun sebagian mengatakan bahwa bertawasul dengan orang mati itu hukumnya boleh bagian, tapi itu tidak berdasar. Nanti kalau kita dengar ada beberapa penjelasan demikian, yang radhiyallahu alam bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, maka itu tidak diperbolehkan. Jangankan kepada mereka, kepada Nabi pun yang sudah meninggal dunia, itu kata Yusuf Qaradawi ya, beliau mengatakan itu juga tidak dianjurkan, karena Nabi sudah meninggal dunia, dan para sahabat pun begitu Nabi meninggal, mereka tidak bertawasul dengan Nabi SAW ketika mereka sudah meninggal dunia. Nah, yang ketiga adalah apa hukumnya kuburan dihias-hias seperti tadi? Apa hukumnya itu? Kasih bunga, dihias indah mungkin. Jangankan yang mewah seperti itu ya. Nabi SAW melarang kuburan itu. Yang pertama, kuburan itu dilarang dibangun di atasnya sesuatu. Apapun dilarang dibangun. Nggak boleh bangun apa-apa di atas kuburan itu. Apalagi kuburannya dibesar-besarkan, dilebarkan, dibesarkan, dibangun kubah-kubah di atasnya, dibangun atap-atap di atasnya, menyerupai orang-orang Nasrani, menyerupai orang-orang Yahudi. Karena Nabi SAW menyebutkan ketika beliau
sebelum wafat. Ini yang kita tahu Nabi sebelum wafat ngomongnya apa? Sholat, sholat, sholat. Itu aja yang disampaikan sama beberapa penceramah. Baik, alhamdulillah, bagus. Mengingatkan orang untuk sholat. Tapi ada momen yang lebih membuat Nabi SAW itu terbawa emosi bahkan. Dan momen itu adalah ketika Nabi SAW dalam keadaan berat menghadapi sakit menjelang wafat. Ketika Nabi SAW minta kepada Aisyah radhiyallahu anha kain yang dibasahi dengan air. Kain yang dibasahi dengan air. Kemudian Nabi SAW menempelkan kain itu di wajahnya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya mati itu ada sekaratnya, kata Nabi SAW. Itu kata Nabi. Berarti kan beliau merasakan sakit. Kemudian Nabi SAW berkata, ketahuilah bahwasanya Allah melaknat siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh sebagai tempat untuk ibadah. Berarti dibangun kuburannya, dibangun megah-megah untuk tempat ibadah. Nah, kan gitu dia ya. Jadi Nabi SAW melarang kita membangun sesuatu dari kuburan. Yang kedua, Nabi SAW melarang untuk kalau bahasa kita ini di plaster. Plaster apa? Plaster ya. Semen. Nah, di semen, di keramik, di semen, nggak boleh. Yang larang bukan Ustaz Ramdhani. Yang larang Nabi kita. Siapa Nabi kita? Muhammad SAW. Ada Nabi kita yang lain rupanya? Nggak ada. Nabi SAW melarang di semen, di keramik. Nabi yang melarang. Yang ketiga, Nabi SAW melarang diangkat, ditinggikan ya. Ditinggikan kuburan itu lebih dari 1 jengkal tingginya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Nabi melarang kuburan ditulis-tulis. Kuburan ditulis-tulis. Pernah lihat kuburan ditulis-tulis? Hah? Banyak kali pun. Gak pernah lihat kuburan itu ada batu nisannya besar, situ surat Yasin penuh. Pernah lihat kayak gini batu nisan? Saya nggak yakin itu semua surat Yasin ada di situ tuh. Batu nisan isinya surat Yasin, ayat kursi, apa lagi? Al-Fatihah. Ini nggak boleh sama Nabi Sallallahu. Bahkan para ulama sendiri pun, berbeda pendapat tentang hukum menulis nama di batu nisan, di kuburan. Ya. Khilaf ini panjang sekali khilafnya. Wallahu alam. Hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh karena Nabi SAW disebutkan Nabi SAW an yuktaba alal qabr. Nabi melarang kuburan ditulis-tulis. Apa terlihat kuburan Cina itu misalnya kan isinya apa? Di batu nisan itu tulisan semua kan. Nabi kan tahu budaya-budaya orang-orang agama lain dulu. Nah, itu kan sudah turun-temurun. Jadi tulis nggak boleh. Nah, barat dibahas oleh para ulama. Apa hukum menuliskan nama? Apa bisa ditulis itu? Misalnya siapa? Nama. Tanggal lahir, wafat. Tadi biasanya gini ya. Sama satu lagi tuh Al-Fatihah biasanya di bawahnya. Macam-macam batu-batu nisan tuh ya. Hukum asalnya nggak boleh. Itu hukum asal. Kalau kita cerita hukum asal, berarti bagusnya nggak usah ditulis nama. Hanya saja sebagian ulama mengatakan, ini juga pendapat yang ada di Fatwa Tarjih di Suara Muhammadiyah, saya baca bahwa dibolehkan untuk darurat. Maksudnya apa? Supaya keluarganya itu tahu ini kuburannya. Nah, karena kalau tidak dibuat nama, kuburan itu banyak di sana sini, ada kesamaan bentuk, hingga akhirnya pada sulit mencari mana kuburan si fulan, mana kuburan si fulan untuk diziarahi saja, bukan untuk dimacam-macami. Maka dibolehkan untuk darurat kemaslahatan, bahwa dengan tujuan supaya mudah untuk dicari. Itu dia. Itu cerita tentang kuburan dikasih nama, dibangun di atas sesuatu. Apalagi kalau kuburan itu dibuat semegah mungkin, maka nggak boleh.
Nanti ada yang Ustaz, kuburan Nabi aja mewah. Pertanyaan saya cuma satu, apakah pernah Nabi memerintahkan untuk mewahkan kuburannya? Enggak pernah. Kuburan Nabi itu dari mulai beliau dikuburkan, kemudian zaman sahabat seperti itu, nggak ada perubahan sama sekali. Tanah saja. Cuma di atas kuburan Nabi di bagian kepala itu ada namanya labin. Labin itu dalam bahasa Arab, labin. Labin itu artinya seperti batu bata. Batu bata itu terbuat dari apa? Tanah juga yang dikeraskan, itu namanya labin. Nah, maka sebagian ulama mengatakan batu nisan yang di atas kepala kita ini, kalau kita meninggal nanti dikuburkan, itu yang baik adalah bukan batu biasa, tapi dia tanah yang dikeraskan, itu yang paling bagus, yang paling afdol itu. Kalau nggak bisa maka boleh batu, nggak apa-apa. Makanya batu yang disusun rapi di atas kuburan itu dibolehkan. Ya, menyusun batu kecil yang kita susun di atas kuburan itu nggak apa-apa. Tapi janganlah terlalu terlihat terkesannya apa? Mewah, beli batu alam yang mahal-mahal. Ya, cari aja batu-batu yang ada di Sungai Namukur tuh udah. Tuh beli di panglong-panglong susun kan itu nggak ada masalah, insya Allah. Tapi kalau di semen, di keramik dan sebagainya, udah tinggalkan. Itu bukan ajaran agama kita, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika sahabat sudah habis, sahabat sudah meninggal semuanya, masuklah generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Dan generasi setelah tabi'in namanya tabi'in. Itu kuburan Nabi tetap seperti itu. Baru belakangan di zaman Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Utsmaniyah namanya, itu baru mulai dibangun. Jadi bentuk kuburan Nabi itu tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya kita juga boleh membangun kuburan, karena itu bukan bau Nabi sallallahu. Kan itu dia. Tapi ada hikmahnya juga. Kalau kuburan Nabi nggak dibuat seperti ini sekarang ini sama mereka, apalagi sekarang dilindungi oleh kerajaan Saudi Arabia, maka akan lebih banyak pelanggaran-pelanggaran. Saya pernah 1 bulan musim haji itu di di Baqi itu. Baqi itu kuburan para sahabat. Saya pernah di sana ikut kegiatan amal lah. Kalau musim haji itu kan ramai sekali. Jadi kami mahasiswa ini minta bantuan untuk membantu mengamankan pelanggaran syariat di sekeliling Masjid Nabi dan sebagainya. Jadi kalau kami pas lagi habis asar sampai maghrib itu di kuburan Baqi itu, capek ngelarang orang-orang untuk tidak melakukan pelanggaran syariat. Apa diantaranya? Nanti tiba-tiba ada orang turun ke kuburan, ngambil tanah, dikeruk banyak-banyak, lari dia keluar. Ya, orang-orang India, Pakistan, Bangladesh itu. Ambil tanahnya aja dia. Untuk apa? Ini enggak kita tahu. Untuk apa? Kita udah larang-larang, kasih tahu dari awal, jangan turun-turun ke bawah. Jangan ngapa-ngapain sini, doakan aja sahabat-sahabat Nabi, nggak usah cari tahu ini kuburan siapa, nggak usah cari tahu lah. Doakan aja semua sahabat Nabi di sini. Mana peduli mereka, terjun ke bawah, ambil tanah, begitu dapat lari dia keluar. Polisi udah marah-marah, tentara pun udah marah-marah, nggak peduli. Yang penting dapat apa? Tanah kuburan. Kita khawatir sebagai apa dipakai sama orang untuk jimat. Ini aja nggak boleh, apalagi berdoa kepada kuburan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah kalau kita sekarang ini dijauhkan dari yang namanya praktek-praktek kesyirikan terkait dengan kuburan-kuburan. Sederhana sebetulnya. Tidak ada larangan kita berziarah kubur, silahkan. Tapi saat kita ziarah kubur, amalkan yang sunnah saja, tinggalkan yang dilarang. Apa yang sunnah? Mendoakan orang yang kita ziarahi, apakah itu Nabi sekalipun atau orang-orang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, tinggalkan saja. Itu pelanggaran dalam masalah akidah, dalam masalah doa. Kemudian yang kedua, pelanggaran dalam masalah akidah ini adalah apa yang disebut dengan istilah al-isti'anah, minta tolong. Minta tolong. Ya. Ada yang baru-baru ini cerita ke saya. Jadi dia punya mertua. Ada mertuanya sakit, masih muda katanya. Usianya belum sampai 50 tahun. Masih muda itu, Pak. Kalau sebelum 50 tahun masih muda. Tua tapi nggak tua kali lah ya.
Karena batas usia muda itu 40 tahun, Pak. 40 tahun ke atas lagi, itu nggak muda lagi. Ya. Jadi cerita ini mertuanya nggak sakit, tapi nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, sakit terlumpuh. Dibawalah ke dukun patah. Kebetulan dukun patah ini orang Karo, Nasrani, non Muslim, ya, Nasrani non Muslim. Jadi ceritanya adalah bahwa sebelum diobati, ini cerita ini menantunya belum diobati, dan dipesankan dulu kalau mau ke sana wajib bawa sebungkus rokok. Saya tanya rokok apa? Biasanya rokok apa dipakai itu ya? Gudang garam, tapi ini Surya gitu ya. Surya. Kemudian di situ sudah dituliskan ininya, lapasnya. Saya lupa lapasnya apa, tapi ada lapasnya. Isinya situ minta tolong kepada si fulan, tapi nggak tahu siapa. Kemudian itu kan namanya apa? Sesajen ini namanya. Ini namanya sesajen. Ini yang berobat Muslim, begitu. Namanya juga orang kadang pingin sembuh ya. Yang penting sembuh, perkara caranya kayak mana belakangan itu. Jadi pakai sesajen, rokok tadi ada tulisannya yang dibacakan, lapasnya seperti itu, nggak boleh yang lain. Sudah. Nah begitu selesai itu dibuat, kemudian diproses diobati. Nah ini yang Nasrani nih, yang ngobati ini bilang nih, bapak mama masih ada, katanya. Bapak mama masih ada. Oh udah nggak ada, udah meninggal. Ini ziarah dulu. Besok mau kemari ziarah dulu. Kan dalam Al-Quran kan dianjurkan kalian ziarah, itu kata yang ngobati yang Nasrani tadi kan dianjurkan kalian ziarahin berziarah orang yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Nah jadi singkatnya dia nanya, ini apa hukumnya? Ya sederhana aja. Apa yang dikasih di awal itu namanya sesajen. Kalau nggak dikasih rokok dari itu, mau nggak dia ngobati? Pasti nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena itu sebagai apa? Syarat yang dipersyaratkan oleh jin kepada yang ngobati tadi. Kalau mau aku bantu buat ini. Nah gitu dia. Ini namanya apa? Minta tolong kepada jin, tapi secara tidak langsung melalui siapa? Dukun namanya. Dan ini syirik. Ini tidak diperbolehkan. Ini yang disebut dengan pelanggaran dari ayat Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi al-isti'anah, minta tolong kepada jin dalam segala hal itu nggak boleh. Bahkan dalam dunia ruqyah ini ya, kajian-kajian para ulama kita dalam masalah ruqyah ini. Kan terkadang gini Pak, ini saya kasih contoh. Ada orang santet bahasa kita, disihir. Ya. Sihir itu nyata atau enggak? Nyata. Santet itu ada atau enggak? Ada. Ya jangan pula kita nggak percaya gitu sama itu, syirik itu. Justru kita nggak percaya sama adanya sihir, itu kita bisa kufur kepada syariat ini. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, sihir itu nyata. Ya dalam surat Al-Baqarah 102. Itu cerita tentang sihir. Nah, terkadang ada orang disihir, kemudian diruqyah. Kayak diruqyah dengan cara yang benar, ruqyah syar'iyyah. Benar cara ruqyah yang memang sesuai dengan ajaran Nabi SAW, nggak ada pelanggaran sama sekali. Tapi di sini letak nasihat yang disampaikan dari para ulama. Para peruqyah disampaikan hendaknya tidak mempercayai perkataan jin saat jin itu berkata, yang mengirimku kemari adalah si fulan. Itu satu. Atau jangan pernah nanya kepada jin tadi di mana letak bukhulnya. Bukhul itu kalau kita nonton film dukun-dukun tuh Pak, kan dia kadang bawa pakai boneka, nanti cucuk pakai jarum gitu kan, nanti kan disimpan sama dia di mana gitu. Itu nggak boleh nanya. Peruqyah ini nggak boleh nanya sama jin yang ada dalam tubuh orang tadi. Kenapa? Kalau dia tanya, itu sama seperti dia minta tolong kepada jin. Gitu deh. Ini perkataan yang disampaikan oleh salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, namanya Syekh Khalid Al-Muslih, menantunya Syekh Utsaimin rahimahullah.
Boleh mengatakan demikian. Salah satu kesalahan dalam meruqyah adalah seorang peruqyah bertanya kepada siapa, kepada yang apa namanya, kepada jin tadi yang masuk dalam seseorang itu yang mengganggu, nanya siapa yang mengirimmu, siapa yang mengganggumu. Satu. Yang kedua, di mana letak bukul-bukul itu untuk dihancurkan? Nggak boleh. Itu itu bagian dari bentuk minta tolong kepada jin. Yang jelas-jelas lagi itu apa ya, dalam proses ruqyah, apalagi dalam sifatnya kesyirikan. Jadi isti'anah, minta tolong kepada jin, baik jin muslim apalagi jin muslim. Kalau dia jin muslim benar keislamannya, maka dia tidak akan mau menolong manusia yang minta tolong kepadanya, karena dia paham bahwasanya jin tidak dibenarkan untuk membantu manusia, apalagi dalam masalah-masalah hal yang gaib, dalam masalah pengobatan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bentuknya adalah isti'adzah namanya. Isti'adzah itu minta perlindungan. Ya kalau ini banyak lah, minta perlindungan dari bahaya. Ya, termasuk juga minta perlindungan itu kan ada dua dia maknanya. Menolak bahaya atau menarik manfaat. Mendatangkan manfaat. Apa contohnya? Itu sesajen-sesajen itulah. Sesajen-sesajen kayak apa namanya? Pisang satu tandan. Kepala kebo lagi itu apa ya, dilemparkan ke laut. Nah, itu yang besar-besar tuh. Kalau itu udah syirik besar. Kalau bahasa kita ini jimat-jimat yang dipakai itu, semuanya tidak diperbolehkan. Itu namanya isti'adzah. Termasuk juga kalau di kampung-kampung dulu, nggak tahu loh kalau sekarang masih ada atau enggak. Kalau dulu anak-anak remaja itu, anak-anak kecil itu kan, kalau di ladang-ladang orang, dia pipis itu, kalau habis pipis harus diludahin pipisnya. Kalau enggak nanti berbahaya sama kemaluannya. Itu kan. Jadi diludahin dulu. Itu bagian dari bentuk apa? Minta perlindungan. Belum lagi nanti amit-amit segala, Mbah Amit dan segala macam. Minta permisi, izin, minta perlindungan. Itu bagian dari apa? Kerusakan akidah, tauhid. Kalau itu ada, nggak dapat kita nanti jaminan dari berupa Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Kemudian yang keempat adalah apa yang disebut dengan istilah khurafat. Khurafat. Apa itu khurafat? Ada yang tahu khurafat itu apa? Hah? Ini orang Muhammadiyah mana nih? Kalau dulu Kiai Ahmad Dahlan bilang tahayul, bid'ah dan khurafat, membasmi takhayul, TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Jangan sampai nggak tahu ini. Hanya terkadang saking apa, udah jarang dikaji. Udah jarang dikaji, dianggap udah tamat, padahal belum tamat juga. Ibu-ibu, apa arti khurafat, Bu? Kalau nggak tahu arti khurafat itu, contoh khurafat itu apa? Hah? Ya, khurafat itu ini saya kasih, ini langsung saya bedakan, saya jelaskan apa perbedaan antara takhayul dengan khurafat. Kalau takhayul itu takhayul, hayalan. Kalau bahasa kita ini mitos. Nah, apa contohnya mitos-mitos kalau pantangan-pantangan? Yang mau nikah di pinggir, nggak boleh keluar rumah. Itu mitos. Nanti kalau keluar rumah apa terjadi? Ya, jadi bahaya lah, apalah segala macam. Apalagi yang lain-lain. Biasanya ini ibu-ibu nih, nggak boleh nyapu malam-malam atau nggak boleh makan duduk di depan pintu atau duduk di pintu, makan nggak boleh, nanti apa? Hah? Jodohnya jauh. Itu namanya apa tadi? Mitos. Kupu-kupu hingga keliling-keliling di rumah, tawaf di rumah. Ada tamu, itu mitos. Apa lagi? Burung gagak di atas rumah dan meninggal, itu mitos. Itu namanya mitos. Itu namanya takhayul. Itu dibasmi dulu sama Kiai Ahmad Dahlan di Indonesia ini. Kalau khurafat itu benda yang dianggap keramat kalau bahasa kita ini. Ya semuanya, mau keris, tapi kita boleh pakai keris nggak sih? Boleh. Hah? Boleh. Cuma kerisnya nggak pakai syarat. Setiap malam Jumat Kliwon harus dimandikan. Kalau nggak nanti dia jalan sendiri. Gitu. Nah kalau itu tinggalkan, buang. Keris itu kan sebetulnya identik dengan senjata. Itu keris itu
Mendeti dengan apa namanya? Enggak semua orang dulu pakai keris. Keris itu menandakan dia itu apa namanya? Nah, punya kedudukan. Enggak apa-apa sebetulnya, enggak ada masalah. Pakai keris tuh. Bukan berarti kita ini anti sama keris, enggak. Rencong juga. Cuma tadi terkadang kerisnya ini ada isinya. Saya pernah, namanya dulu ya, masih kecil ya, tahu. Jadi kami dulu main apa namanya, main musik, musik gamelan tuh. Gamelan tuh kan dia ada yang bulat besar, dia yang tepuk-tepuk gitu kan ada besar dia. Jadi kan kita sewa itu, kami sewa. Ya ternyata sama yang ngasih nih, yang ngasih sewaan ini, yang nyewakan sama kami ini, dia bilang ini bawanya harus pakai jari, harus digendong pakai jari ini, nggak boleh dibawa gitu saja. Karena ini apa namanya, ada isinya. Rupanya selama ini dipakai untuk main kuda kepang rupanya. Jadi gamelan aja pun dianggap ada apanya, isinya, dan dianggap apa? Keramat, mistik. Gitu dia. Itu namanya apa? Khurafat. Sama seperti ibu-ibu hamil bawa peniti sana kemari. Anak-anak kecil supaya dijauhkan dari jin pakai benang 3 warna. Itu namanya khurafat semua. Ini kalau ada, berarti kita belum menegakkan yang namanya kewajiban kita kepada Allah. Hak Allah dari kita belum kita tunaikan. Maka kalau ini nggak bersih dari diri kita, masuklah kita dalam kategori ini, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu bukan hanya muslim. Itu terlalu sempit kalau makna iman itu muslim saja. Karena iman itu ternyata, kan tadi saya sampaikan, Islam kita pun ini tidak menjamin kita selamat dari namanya api neraka. Karena berapa banyak orang muslim tapi prakteknya apa? Syirik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau tidak bertobat maka mereka keluar dari agama Islam. Maka saya sarankan sekali-sekali bapak-bapak, mungkin bisa dicari bukunya, atau mungkin di internet bisa dicari pembatal keislaman seseorang. Ini saya kira ini perlu dikaji, saya kira ini, tapi nggak sekarang, nanti lah kapan-kapan kita kaji pembatal keislaman seseorang. Islam itu bisa batal. Islam kita ini nggak berguna, nol dia, nggak bermanfaat sama sekali. Dunia ataupun kalau dunia mungkin bermanfaat, maka ada namanya Islam apa? Islam KTP kan. Di dunia bermanfaat agama Islam, tapi nanti di hari kiamat nggak bermanfaat sama sekali. Kapan? Ketika dia melakukan pembatalan keislamannya. Di antara pembatal keislamannya adalah melakukan praktek-praktek kesyirikan, terutama kesyirikan besar yang kita contohkan tadi ini. Itu syirik-syirik besar. Maka ini yang perlu saya nasihatkan kepada kita semuanya, wabillahikumullah. Kalau kita cerita iman dalam Al-Quran, maka iman itu yang dikatakan iman yang sempurna adalah iman yang murni dari yang namanya syirikan. Coba saya baca di sini tafsir Sa'di sedikit lagi. Ketika As-Sa'di menafsirkan kepada kita 2 ayat itu ya, ayat 33 dan 34, walaupun 34 belum kita bahas sedikit. Di sini beliau mengatakan wa dzalika li anna madaras sa'adati wa maddataha amron. Ketahuilah bahwasanya kunci hidup bahagia itu ada 2. Ini kata As-Sa'di dalam tafsir. Kunci hidup bahagia dunia akhirat itu ada 2. Yang pertama kata beliau, al-ikhlasu lillah. Apa artinya? Mengikhlaskan diri kita untuk Allah. Maksud ikhlas di sini apa? Ikhlas itu lebih kepada murni, Pak. Bersih. Kita ini bersih untuk Allah. Maksudnya apa? Bersih dari apa? Syirik. Makanya beliau mengatakan alladzi asluhu al-imanu billah. Yaitu yang asalnya adalah iman kepada Allah. Ikhlas ini adalah asal dari iman kita kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya iman kita ini dikatakan iman yang sempurna apabila iman kita ini betul-betul murni, bersih dari yang namanya kesyirikan. Kalau iman kita belum khalis, namanya khalis, ikhlas, belum murni dari yang namanya kesyirikan, maka sampai kapanpun iman kita belum sempurna. Dan orang-orang yang imannya belum sempurna ini terancam masuk neraka, bahkan bisa kekal di neraka kalau kesyirikan yang dilakukan itu syirik besar dan dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia.
Itu kunci hidup apa tadi? Bahagia yang pertama. Inilah yang disebut dengan istilah syarat diterimanya amal. Di antaranya adalah ikhlas. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang pakai jimat, dia pakai jimat, jimat yang dipakai sama orang ini, itu hukumnya ada dua. Hukumnya ada dua. Yang pertama, kalau dia yakini sepenuh hati bahwa jimat ini yang menyelamatkan dia dari bahaya, atau jimat ini yang menyembuhkan dia dari penyakit, dan jimat ini yang mendatangkan manfaat, dengan sendirinya jimatnya ini yang diyakini, maka ini hukumnya syirik besar, keluar dari agama Islam dia. Kalau dia sholat, sholatnya nggak diterima. Kalau dia sedekah, sedekahnya nggak diterima. Kalau dia baca Quran, baca Qurannya nggak diterima. Gitu dia. Yang kedua, ini ya, yang kedua, orang pakai jimat, tapi jimatnya ini diyakini sebagai jimat ini hanya sebab ajanya, tetap pasrah tawakalnya sama Allah. Ini sebagai sebab, sama seperti kita minum obat. Habis minum obat, kita berdoa kepada Allah. Maka ini hukumnya apa? Hah? Apa hukumnya? Boleh atau enggak? Hah? Hukumnya syirik kecil. Saya mau tanya dulu. Membunuh dosa besar enggak? Ancamannya sama neraka, masuk neraka ya. Ada orang membunuh, dan ada orang pakai jimat syirik kecil tadi. Pakai jimat, dia yakin ini sebagai sebab, yang menyembuhkan hanya Allah. Mana lebih besar dosa? Hah? Yakin? Nah, itu dia. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Maka jangan pernah menyepelekan yang namanya syirik kecil. Dosa besar apapun, semua dosa besar, jika dibandingkan dengan syirik kecil, maka dosa besar ini nggak ada apa-apanya dengan dosa syirik kecil ini. Lebih besar lagi dosa syirik kecil ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat benci kepada pelaku-pelaku kesyirikan walaupun kecil. Maka jangan pernah sepelekan yang namanya dosa syirik kecil. Nah, inilah yang saya sebut dengan istilah murni. Sebenarnya bukan bahasa saya, tapi bahasa para ulama kita, bahwa kunci dari kebahagiaan hidup di dunia akhirat itu ada dua. Yang pertama tadi, ikhlas, tauhid kita murni karena Allah, dan tidak ada yang namanya kesyirikan sekecil apapun. Kalau pernah terjadi kesyirikan, maka tinggalkan. Sebetulnya Pak, sedikit ya. Tadi kan kita cerita mitos. Apa bahasanya tadi namanya? Takhayul ya. Mitos. Kalau bahasa Nabi namanya tatoyur namanya. Tatoyur. Hampir semua orang itu pasti terpengaruh dengan mitos-mitos ini. Gak ada yang gak terpengaruh, semuanya pasti terpengaruh. Saya kasih contoh kayak tadi, kupu-kupu datang di rumah kita. Hati kecil kita pasti ada, apa betul ya ada tamu nih? Hah? Pernah gak terpikir demikian? Pernah. Contoh lagi, mimpi giginya lepas, bagian atas. Ada yang meninggal itu kata orang biasanya kan. Begitu dia bangun, ada gak rasa takut? Pasti ada. Walaupun udah belajar tauhid, itu mitosnya itu nggak ada semua. Tapi ada rasa apa dalam hati kita? Takut, was-was. Nabrak kucing juga lagi di jalan. Walaupun kita udah belajar tauhid, tapi minimal ada apa namanya? Ada was-was dalam diri kita ini. Pertanyaan saya, cara ngobatinya gimana? Hah? Istighfar? Bukan. Udah belajar Pak kadang, tapi tadi memang jiwa manusia ini memang, ya kita udah belajar ini kita, tapi begitu terjadi, ada cara ngilangkannya gimana tuh? Istighfar bukan, ta'awud juga bukan. Apa doanya? Hah? Ya itu bisa juga, tapi ada solusi yang lebih jelas lagi dalam masalah. Nabi menyebutkan solusinya ada dua. Nabi mengatakan wa yudhibuhul fa'al. Wa yudhibuhu al-fa'al. Ini kalimat apa? Mitos-mitos ini kalau ada dalam diri kita, buang, tolak dengan yang namanya fa'al. Al-fa'lu itu artinya tawakal yang kuat kepada Allah. Udah nggak ada Allah punya kehendak semuanya. Kalaupun jin dan manusia berkumpul di suatu tempat untuk membunuhku, tapi Allah tetapkan aku hidup, pasti selamat hidup. Sebaliknya kata Rasulullah, kalaupun jin dan manusia berkumpul untuk menolongmu dari bahaya, kalau sudah tetapkan kamu celaka, pasti
Silahkan tawakal sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa? Kita baca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu dia kalimat tauhid. Karena dibuang dibuang anggapan itu dari hati kita, hilangkan dengan tawakal, tambahkan dengan kalimat tauhid. Kalau lebih mantap lagi, mau lebih kuat lagi kita, baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini nggak bisa dipungkiri, Pak. Semua orang mengalami ini. Dan Nabi SAW mengatakan, wa ma minkum illa. Setiap kalian pasti ada rasa seperti ini. Itu yang ngomong siapa? Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan yudhibukum bil fa'al tadi. Dan itu semuanya bisa kalian hilangkan dengan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita ini perlu ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru satu ayat. Cemana nih? Jam berapa? Jam 7. Tadi kunci hidup bahagia 2 kan? Yang pertama tadi adalah tauhid. Murnikan tauhid. Yang kedua apa? Belum. Itu ada pada ayat ke-34. Sebelum kita sebutkan 2 kunci yang kedua, harus dibahas dulu ayat ke-34. Agak panjang juga. 15 menit tah cukup tak enggak? Mau? Ya udahlah kalau enggak mau lah. Terus sambung aja minggu depan insyaallah. Tapi penting kali nomor 2 ini. Adalah nggak apa-apa lah, suka nggak suka kita lanjutkan aja Bapak Ibu. Karena saya nyiapkan ini agak begadang. Habis itu bangun cepat lagi, nyiapkan lagi. Kan saya nggak disampaikan. Ya kalau tahun depan saya masih hidup. Kalau nggak hidup, saya nyari kemana lagi Bapak Ibu coba. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam takwa kepada Allah. Sebab yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebab yang kedua, kenapa orang dipanggang di neraka pakai rantai yang panjangnya 70 dhira' tadi itu masih dipanggang gitu aja, belum masukkan lagi ke neraka? Sebab yang kedua adalah karena wala yahuddu, hadda yahuddu itu artinya mengajak ala ta'amil miskin, mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Lihat nih bahasa Allah nih. Sebab orang masuk neraka adalah karena mereka tidak mengajak orang untuk bersedekah. Kayak mana yang nggak mau sedekah coba? Yang nggak ngajak saja itu ada ancaman masuk neraka. Kamu sedekah, terus kamu punya keluarga, punya kawan, kamu nggak ajak mereka sedekah, justru bilang udah nggak usah kasih lah, itu apa itu? Udah nggak usah. Nah gitu ngelarang bahkan. Ini bisa terancam masuk neraka. Maka saya bacakan sedikit aja di tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, ketika Allah menyatakan Allah punya hak dari hambanya, jadi ada kewajiban kita kepada Allah satu. Baru yang kedua adalah namanya kewajiban kita kepada sesama manusia. Maka di sini walil ibadi ba'duhum ala ba'din haqqul ihsan. Sesama manusia itu punya kewajiban untuk berbuat baik, wal muawanah, untuk saling menolong, membantu, alal birri wat taqwa, dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi intinya ayat ini adalah menjelaskan kepada kita orang masuk neraka sebabnya yang pertama tidak murni tauhidnya, syirik dia buat. Yang kedua dalam ayat ini adalah tidak membayar sedekah, tidak bayar zakat terutama. Yang kedua pelit, nggak mau sedekah. Pelit terbagi 2. Pelit bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya bakhil. Bakhil itu adik. Ada abangnya bakhil. Semoga Allah jauhkan kita dari abang adik ini. Kurang ajar dua-duanya. Bunuh kalau ada di depan kita ini, bunuh. Jangan kasih poin, jangan kasih dia dekat-dekat, bunuh terus. Begitu nampak lempar terus. Yang adiknya namanya tadi apa? Bakhil. Abangnya namanya atau kakaknya namanya syuh namanya. Syuh. Ada yang tahu beda antara bakhil dengan syuh ini? Mana lebih parah tadi? Syuh. Nah, kira-kira bedanya di mana? Kalau bakhil ini, kalau syuh ini, ada yang tahu? Bakhil pelit, kalau yang syuh itu tadi misalnya masa kasih, apa yang kasih itu ini, mengajak lagi. Bagus.
tapi nggak semua bagus benar pula. Barakallah. Sudah bagus berusaha, tapi belum kena ya. Apa kira-kira? Ya. Udahlah, tenang aja. Daripada nggak pusing-pusing, saya kasih tahu. Bakhil itu pelit ngasih orang lain, pelit dari orang lain. Untuk orang lain dia pelit. Kalau syuh untuk sendiri pun pelit, apalagi orang lain. Ada kayak gini? Ada di sini. Oh janganlah, jangan ada. Bunuh ini. Itu syuh. Ada yang kayak gini. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalau dalam nanti bisa dilihat surat At-Taghabun ayat 16. Ayat surat Al-Hasyr juga. Surah Al-Hasyr ayat 9. Ya. Di situ Allah katakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari sifat syuh tadi, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Karena syuh ini lebih parah daripada bukhul, bakhil. Orang yang nggak mau berbagi hartanya, nggak mau sedekah itu bakhil namanya. Ya, tapi kalau syuh ini untuk dirinya sendiri aja nggak mau, pelitnya luar biasa, susah dia. Dia menyusahkan dirinya sendiri dengan kepelitannya. Ini orang-orang seperti ini tersiksa dunia akhirat. Dalam hadis Rasulullah, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan ada 3 hal yang mencelakakan manusia dan ada 3 hal yang menyelamatkan manusia. Kita nggak bahas yang 3 hal menyelamatkan, tapi kita bahas 3 hal yang mencelakakan manusia. Yang pertama Nabi SAW, 3 hal yang mencelakakan manusia adalah fahsyuhun muta'un, yaitu pelit. Tapi pelitnya yang tadi ya, untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain, yang dia yang dia ikuti. Jadi dia punya sifat pelit tuh, dari sendiri aja pelit, tuh orang juga pelit, tapi itu dia ikuti terus, bukan dia lawan gitu. Itu akan mencelakakan dirinya. Yang kedua kata Rasulullah, wa hawa muttaba, yaitu nafsu yang kita ikut perurutkan terus. Nafsu ini ngarah kepada apa? Buruk kan? Males, kemudian apa lagi? Maunya santai-santai, maunya yang enak-enak, nggak mau susah-susah, itu nafsu. Makanya kalau kata Ali, jihad terbesar adalah jihad apa? Melawan hawa nafsu. Berat lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu ketika ngantuk di pengajian aja berat, apalagi yang lain-lain kan gitu kan. Itu sebab Pak kenapa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah dalam Al-Quran itu sangat memuji orang-orang yang sholat tahajud di malam hari. Kenapa? Karena orang yang sholat tahajud itu udah pasti dia apa? Berjihad melawan nafsunya. Itu udah pasti itu. Dan itu sangat berat kan? Ngantuk kita ini, dingin-dingin, bangun harus basahi wajah pakai air. Ini mata yang seharusnya nggak boleh kena air kan? Tidur tuh kan kalau kena air langsung hilang ngantuknya gitu kan. Tapi harus kita paksa. Yang nyuruh siapa? Nggak ada. Kan yang nyuruh mauan sendiri. Maka orang-orang yang tahajud di malam hari itu adalah orang-orang yang betul-betul berjihad melawan nafsunya. Satu. Yang kedua adalah orang-orang yang berpuasa di siang hari. Itu betul-betul orang berjihad melawan nafsunya. Jadi kalau kita ini nggak termasuk dari orang-orang yang berjihad di malam hari, maka jihadlah di siang hari. Kalau nggak sanggup jihad di siang hari, berjihadlah di malam hari. Kalau nggak sanggup juga, tepuk jidat kita ini. Ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua orang yang masuk surga itu, mereka berjihad semuanya. Nggak ada orang masuk surga nggak pakai jihad, nggak ada. Mau mengharapkan dari itu, yang penting nggak berbuat syirik, masuk surga juga. 1000 orang satu pun tahiyan ada tangga kita. Yang Allah bilang nanti di hari kiamat, dah kamu masuk surga aja, kamu nggak berbuat dosa syirik, semua dosa-dosamu ini ku ampuni, mau ini segala macam. Jangan berharap sama itu. Jihad tadi. Itu namanya hawa muttaba, yaitu jiwa nafsu yang diikuti. Jangan diikuti. Yang ketiga adalah yang merusak ini,
Pencelahaan manusia adalah wa i'jabul mar'i nafsuhu, yaitu seseorang membanggakan dirinya sendiri, takjub sama dirinya sendiri dalam masalah apapun, termasuk dalam masalah ibadah. Nggak boleh. Tapi sedikit ya, bapak-bapak, ibu-ibu pernah merasakan, misalnya nggak usah jauh-jauh, saya kasih yang ringan saja. Ini kan kemarin yang hadir sini kan rajin sholat berjamaah ke masjid subuh terutama. Subuh keluar dari rumah, berjalan menuju masjid jalan kaki, itu akan dinikmati kalau jalan kaki. Kalau nggak jalan kaki nggak dapat nikmatnya. Yakinlah. Ini sudah kita bedakan semua. Pengalaman ini. Jalan kaki dari rumah ke masjid. Saat kita berjalan gelap, semua rumah tutup pintu, lampunya masih gelap di dalam rumah. Sementara kita jalan sendiri. Ada nggak perasaan bahagia dan bangga? Ada, pasti. Sangat bahagia sekali, bangga sekali. Apakah ini nggak boleh? Ini boleh atau nggak? Apakah masuk larangan tadi ini? Bukan. Justru itu kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih Allah telah memilihku di antara orang-orang yang sholat berjamaah ke masjid. Nggak semua orang Allah pilih untuk bisa sholat berjamaah ke masjid, terutama sholat subuh. Nikmatnya luar biasa Bapak Ibu, luar biasa sekali. Yang lebih luar biasanya adalah kalau betul-betul sendiri kita, nggak ada orang yang bersama kita, nggak ada. Kalau ada orang bersama kita, itu agak beda. Kenapa? Karena merasa kita sudah tersaingi sama orang lain dalam masalah ibadah. Merasa tersaingi dalam masalah ibadah boleh atau enggak? Boleh. Dan itu harus muncul dalam diri kita. Itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Bahkan kita boleh iri sama orang yang ibadahnya lebih banyak daripada kita. Nah, terkadang kita keluar rumah, ke masjid subuh-subuh, kita merasa alhamdulillah aku duluan. Ternyata sudah ada orang duluan. Boleh kita iri sama dia? Boleh. Tapi namanya bukan hasad. Itu namanya apa? Dari dulu saya sebutkan ini Bapak Ibu, biar senang sedikit lah saya, jawablah tolong. Kalau iri sama orang yang sifatnya kita itu benci sama dia, supaya apa yang dia dapat tuh hilang, itu namanya hasad. Tapi kalau kita iri sama kebaikan orang, kesolehan orang, dan kita nggak ingin apa yang ada pada dirinya itu hilang, tapi kita pengen seperti dia, itu namanya apa? Kalau nggak ada yang jawab, saya tutup nih. Hah? Ini Ustaz Ridho nggak ada, hadiah nggak ada semangat yang jawab. Ya namanya ghibthah. Oh iya gitu. Nah, itu. Memang ilmu suka nyelip dia emang. Ilmu itu suka nyelip gitu. Sama seperti apa kunci atau apa suka nyelip dia. Namanya ghibthah. Jangan lupa ya. Ghibthah. Ya ghibthah itu artinya kita iri sama orang. Kenapa? Karena kesolehannya, karena kebaikannya. Tapi tidak ada keinginan dalam hati kita apa yang ada pada dirinya itu hilang. Kalau hasad beda. Kalau hasad kita iri, sifatnya apa? Biasa dunia itu. Dan kita keinginan supaya apa yang ada pada dirinya itu hilang, dan apa yang ada pada dirinya kita dapatkan. Itu hasad. Itu nggak boleh. Dan itu yang menghapus dosa-dosa kita. Itu namanya ghibthah. Nah, jadi Bapak rahimahullah, coba lah sekali-sekali kan dirasakanlah itu apa namanya sholat subuh berjamaah ke masjid, jalan kaki. Makanya jalan kaki kalau bisa. Ya. Dan itu jangan fanatik kali lah, Ustaz. Masjid kami yang sunnah jauh sana, di sini masjid rumah kita nggak sunnah nih, nggak pakai doa, pakai doa kunut pula, jadi nggak bisa lah sholat subuh situ jalan kaki. Salah. Jalan dan sholat di situ, kenapa rupanya nggak apa-apa? Nggak ada masjid sunnah, nggak ada masjid nggak sunnah, itu tidak ada istilah sedemikian. Kalau memang amalannya belum sesuai dengan amalan Nabi, itu nggak usah kita ikuti. Kalau perkara kunut subuh itu kan sudah dijelaskan oleh para ulama kita, ikut kunut subuh nggak apa-apa, nggak ikut juga nggak apa-apa, kan gitu. Tapi saya sedihnya begini, saya pernah sholat di satu masjid di Medan. Jadi kan ada biasanya apa ini ya, mading itu, tempat mading itu. Jadi ditempelkanlah situ tulisan bahwa
hadis Nabi ini. Imam itu harus dijadikan sebagai apa? Panutan, harus diikuti gitu kan. Ini dalilnya. Dibuat keterangan di bawahnya. Maka siapa yang sholat subuh tidak ikut berkunut sama imam, maka sholatnya tidak sah. Saya pikir la haula wala quwata illa billah. Andai yang nulis buku ini duduk dalam majelis ilmu, insya Allah dia tidak akan menulis seperti ini. Ini kan, ini menunjukkan bahwasanya ini kan benci dibaca. Yang nulis ini membuat apa kesimpulan? Hei kalian, kalau kami ikut sholat subuh kalian ikut sama kami, kunut kalian. Kalau nggak kunut nggak sah sholat kalian. Biar tahu kalian itu bahasanya. Kalau bahasa Medan. Gimana kita jawab kalau kayak gini? Sederhana sebetulnya jawabannya, Bapak Ibu rahimakumullah. Menurut pendapat yang rajih bagi kami, sholat subuh itu tidak dipersyaratkan di dalamnya sholat kunut subuh. Dan kunut subuh bukan bahagian dari rukun sholat, bukan bahagian dari syarat sholat, bukan dari bahagian rukun sholat, dan bukan juga bahagian dari wajib sholat. Syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, ini kalau tidak dipenuhi dalam sholat, sah sholat kita? Nggak sah. Masalahnya kunut subuh tadi bukan dari syarat, bukan wajib, bukan rukun, bukan wajib. Menurut pendapat yang rajih bagi kita, kan gitu kan? Maka kalau kami sholat tidak pakai kunut subuh, sholat kami sah. Kan gitu. Bagi kalian, bagi antum bahasa kita, bagi anda yang menurut pendapat anda lebih kuat bahwasanya kunut subuh bahagian dari rukun sholat, ya silahkan. Tapi jangan dipaksakan pendapat itu kepada orang lain. Dan gitu dia. Dan kita pun sebagai jamaah ini juga harus bijaksana kita. Jangan main jangan main pamer-pamer aja. Kadang orang ini mengamalkan ilmunya pamer niatnya. Dia tahu kalian kunut, aku nggak kunut, ini yang benar. Hati itu apa namanya? Ria malah. Nggak boleh. Apa sikap kita? Kalau kita ini jarang sholat di situ, jarang kita sholat sekali yang cuma sholat, ikut aja kunut. Nggak apa-apa. Karena para ulama kita yang lebih lagi. Siapa yang meragukan Imam Malik? Siapa yang meragukan Imam Syafi'i? Mereka telah mencontohkan kepada kita saat mereka saling berkunjung kepada sesama mereka. Yang Imam Syafi'i pakai kunut di tempatnya Imam Malik. Imam Malik pakai kunut di tempatnya Imam Syafi'i tidak pakai kunut di tempatnya Imam Malik karena Imam Malik nggak pakai kunut. Imam Malik berkunjung ke tempatnya Imam Syafi'i, dia jadi imam pakai kunut. Yang Imam Malik seharusnya tidak pakai kunut. Sekedar menghargai saja, nggak ada masalah. Dan itu juga ada khilaf ulama yang di sini. Ini namanya khilaf fikih, nggak ada masalah. Jangan terlalu ekstrim kali. Gitu ya. Kenapa tadi gara-gara Udahlah sampai situ aja dulu ya. Nanti saya akan sebutkan Bapak rahimahullah. Ingatkan saya minggu depan. Minggu depan tanggal berapa? Apa bang? Kunci kebahagiaan yang kedua Kan belum terbahas. Nanti aja. Tapi nggak apa-apa kita bahas. Yaitu sikit wal ihsan ilal khalq. Yaitu berbuat baik kepada orang lain. Sedekah, Pak. Bapak Ibu pernah sedekah, sering sedekah. Begitu selesai sedekah, nampak apa yang sedekahkan pakai orang, bahagia nggak? Bahagianya luar biasa. Bahagia luar biasa. Kemarin kan saya bilang, Bang Zulham baru beli laptop baru, bukan untuk dia, untuk dakwah Ramdhani, kan dari infak Bapak Ibu dari pengajian ini. Jadi begitu Bapak Ibu nanti dapat quote hadis terkirim, bahagia nggak dalam hati? Masya Allah, ini dakwah yang dikirim, ada saham saya di sini sebagai sedekah saya. Bahagia nggak itu? Bahagia. Tapi kalau nggak ada pernah sedekah sedikit pun ke dakwah Ramdhani. Begitu dapat itu ada kebahagiaan? Nggak ada. Kan sering ya kita ngasih hadiah sama, misalnya Bapak Ibu kasih hadiah ke Ustadz. Begitu Ustadz pengajian dipakai baju misalnya ini, bahagia nggak? Kalau nggak dikasih, nggak ada kebahagiaan. Jadi kunci kebahagiaan dunia akan dua. Yang pertama katanya adalah ikhlas dalam tauhid, yang kedua adalah berbagi kepada sesama. Itu akan membuat kita lebih bahagia. Allah a'lam. Ini aja dulu. Ingatkan saya minggu depan kita cerita tentang keutamaan memberi makan orang miskin.
ya, dan bahayanya pelit. Insyaallah Allah. Ini aja dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada mic-nya Bang Julham. Mic Mbak di apa? Ini Ustadz Ridho. Dia sedang rapat kerja MUI. Hebat orang MUI, Ustaz. Silakan, segera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada, Pak? Ustaz, seperti tadi yang menghardik kalau mengajak orang supaya jangan bersedekah, mau kasih gini. Tapi kalau misalnya kita mohon maaf, sering kita lihat orang minta-minta di jalan yang lampu merah itu, Ustaz. Orangnya sehat walafiat apa segala macam, tapi dengan dandanan yang tidak pakai sendal apa segala macam, terus kita bilang masa kasih karena orangnya sehat. Itu gimana, Ustaz? Satu. Yang kedua nih dari yang online, Ustaz. Tadi bertanya apakah seorang hamba yang sudah diazab di kubur tetap diazab di neraka atas dosa yang sama? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau nanya karena belakangan ini viral di media sosial itu memang hanya sekedar lawak-lawakan gitu kan, mungkin hanya sekedar ungkapan hati yang supaya jadi dibaca orang atau jadi viral. Sering orang mengatakan bahwa langit tunjukkan aku jodohku atau gimana gitu Ustaz. Nah itu termasuk bagian syirik. Namun sebenarnya mungkin yang nulis di medsos itu tidak berniat untuk syirik sebenarnya, cuma hanya untuk lawa-lawa. Tapi apakah termasuk itu perbuatan syirik kecil? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya sampaikan di ayat 112. Jadi sihir tadi Ustaz, kita bilang santet gitu ya. Jadi jika orang atau dukun lah menyantet atau menyihir seseorang gitu saja, artinya dia bersatu dengan jin, namun lagi izin Allah juga Ustaz. Kemudian si korban tadi ini sakit, apakah yang terkena santet sihir tadi ini termasuk dia menjalani takdir Allah tadi kan gitu? Kemudian Yang kena santet tadi? iya, dia sakit kemudian itu. Apakah itu termasuk dari jalan takdir Allah untuk dia? Apakah dia berdosa dan mengumpulkan dosanya? Apakah termasuk seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya Ustaz tentang yang pertama tadi, menegakkan tauhid. Bagaimana caranya memilih guru yang benar-benar mengajak kita dalam menegakkan tauhid? Karena kalau kita melihat ustaz-ustaz banyak sekali ranah-ranahnya, ada yang ke ahli hikmah, tapi ternyata ketika didatangi rumahnya ada yang terlihat nyeleneh juga di dalam rumahnya, seperti ada yang ditempelkannya hizib itu Ustaz. Apa juga hukumnya itu Ustaz? Sering juga saya melihat di rumah-rumah makan ditempelkannya hizib itu. Lalu yang kedua Ustaz, masalah tentang ruqyah tadi Ustaz. Bagaimana kita cara membedakan ruqyah yang syariah ataupun ruqyah yang syirkiyah? Karena banyak sekali Ustaz yang berkedok ruqyah, namun ternyata dia Ustaz dukun rupanya. Istilah baru ya. Iya. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Ustaz, seseorang itu telah melaksanakan perintah Allah. Dia setelah mengerjakan sholat atau bersedekah, sholat sunnah apa yang pekerjaan baik-baik. Tetapi dia tidak masuk surga. Masuk surga itu tidak menjamin karena amal ibadah, karena rahmat Allah. Jadi kira-kira macam mana kita mencari rahmat Allah nih, mengejar rahmat Allah supaya kita nih dirahmati dan masuk ke surga?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Ustaz, saya pernah waktu kecil gitu ya, sekarang nggak tahu gimana caranya. Masih kecil itu kalau panas tinggi gitu, kalau orang-orang dulu suka dibawa ke andung-andung, terus diambil ukuran medianya itu pakai kunyit, dituliskan ke kening, itu gimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari online, dari dakwah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BJ Berdiskusi. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum bersentuhan dengan istri ketika sudah berwudu? Itu Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih pertanyaannya, kita jawab beberapa pertanyaan yang ada. Bismillah. Bagaimana perhitungan zakat profesi? Zakat profesi ini di zaman Nabi SAW tidak dikenal dengan istilah zakat profesi. Belakangan zakat profesi ini dimunculkan karena banyaknya orang bekerja di tempat-tempat tertentu yang memiliki gaji tetap, seperti misalnya pegawai negeri, karyawan swasta dan sebagainya ya. Bagaimana cara perhitungannya? Sederhana, cara perhitungannya disamakan dengan perhitungan zakat harta. Ya, tidak disamakan dengan zakat pertanian. Sebagian mengatakan disamakan dengan zakat pertanian. Misalnya apa? Kalau zakat pertanian kan bahasanya Allah katakan wa atu haqqahu yawma hasadihi. Bayarkanlah zakat pertanian itu setiap kali panen. Nah, jadi profesi, bayarkanlah zakat profesimu setiap kali gajian. Nah, ini tidak benar. Ini namanya qiyas ma'al farik. Yang benar adalah zakat profesi ini sama seperti zakat harta. Bagaimana caranya? Sederhana. Berapa gaji sebulan? Misalnya gajinya 5 juta. Banyak ya? Lumayan lah. Bukan lumayan, udah banyak nih. 5 juta gajinya sekali 12 bulan berapa tuh? 60 juta. 60 juta sudahkah masuk nisabnya 85 gram emas? Sekarang berapa 1 gram emas? Hah? 1 juta sampai? Ya. Kalau misalnya 800 kita misalnya gini aja, kita hitung misalnya 500.000 1 gram misalnya 500.000, berarti 85 gram 42 juta ya. Nah, penghasilannya selama setahun berarti kan sudah di atas 85 gram emas karena 60 juta. Pertanyaan saya adalah selama 1 tahun atau selama sebulan yang kita bilang yang 5 juta tadi tinggal berapa setelah dikurangi makan, anak sekolah, istri belanja, apalah, berapa? Sisa berapa kira-kira? Bisa 5 juta bapak-bapak, anak 3, anak 2 aja lah. 5 juta bapak-bapak, anak 2, istri 1, tidak punya angsuran lah, nggak punya angsuran. Bisa nyimpan 2 juta sebulan? Nggak bisa kan? Nah, bisa nyimpan 1 juta sebulan, 1 juta? Bisa, udah, bisa lah ya. 5 juta gajinya bisa nyimpan 1 bulan 1 juta. 1 juta kali 12 berapa? 12 juta. Miskin masih ya? Masih miskin, belum wajib zakat. Maka zakat profesinya belum ada. Jadi yang namanya zakat mal ini harta yang nggak dipakai, harta yang tersimpan. Orang nggak punya simpanan gimana? Harta mengendap dia, betul ya. Diharapkan apa namanya manfaatnya atau bertambahnya. Makanya zakat itu artinya bertambah. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau PNS selama ini dipotong gaji setiap bulan, dipotong gajinya zakatnya 2,5%, hitung aja sebagai apa? Sedekah saja, belum wajib zakat. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul al-'afwa." Mereka bertanya kepada Muhammad, bagaimana tentang zakat itu? Maka Allah berkata, katakanlah zakat itu adalah harta yang sisa dari kebutuhan kalian sehari-hari. Pengumpulan di zakat profesi dikelola oleh Basnas. Sementara biasanya zakat itu saya berikan kepada saudara terdekat yang memang sangat membutuhkan. Bagaimana cara menyikapi hal ini? Zakat ini kita kan nggak wajib bayar zakat profesi ke Basnas, kecuali kalau pegawai negeri ya langsung dipotong kan. Kalau misalnya kita swasta atau apa, bayarnya sendiri.
Semakin dekat kita berikan zakat ini kepada karib kerabat, semakin baik. Ya barakallah. Apakah izin? Apakah setiap hutang dinilai sedekah? Ya, orang yang memberikan hutang, memberikan bantuan mengutangi itu sudah dihitung sedekah senilai sedekah yang kita senilai hutang yang kita berikan. Sedekah itu pahala nilainya sama. Orang yang menghutangi sama pahalanya dengan memerdekakan budak. Wallahu alam. Saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Nanti saya kaji dulu ya. Maksudnya kalau kita ngasih hutang sama orang, apakah pahala kita seperti memerdekakan budak? Ini wallahu alam. Saya tidak tahu. Menghutangi orang dan memudahkan orang untuk membayarnya akan dimudahkan, dilapangkan dari kesulitan di akhirat. Pasti demikian. Itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in fanadhiratun ila maisarah, artinya berikanlah sampai ada kelapangan untuk memberikan atau membayar hutangnya. Maka itu nanti di hari kiamat Allah katakan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekah bagi kalian lebih baik jika kalian mengetahui. Jadi memberikan kemudahan bagi orang itu pahalanya dunia akhirat. Allah akan mudahkan urusan kita, dan di akhirat nanti Allah mudahkan segala kesulitan kita. Kemudian melarang sedekah atau infak dikarenakan yang minta-minta itu orang sehat. Bolehkah demikian? Sederhananya gini, kalau kita tahu pasti secara umum bahwa apa yang sedekahkan itu digunakan untuk hal yang negatif, hal maksiat, maka lebih bagus kita ingatkan untuk tidak diberikan yang sifatnya apa? Negatif. Ya misalnya anak-anak muda yang di lampu merah itu, anak-anak pang itu, udahlah. Nasihat saya tidak usahlah kita berikan di situ. Bukan nggak boleh, silahkan aja kalau kita mau berbagi sama siapapun, nggak ada masalah. Tapi kan kita bisa lihat zahirnya kehidupannya bagaimana, gitu kan? Zahir kehidupan itu bagaimana, gitu. Kalaupun mau kita beri ya silahkan saja. Tapi ya baiknya bagus kita kasih orang-orang yang jelas manfaatnya untuk dia nggak perlu untuk beribadah kepada Allah, minimal jelas untuk kehidupan sehari-hari yang dia tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala secara nampak jelas gitu. Maka hal seperti ini bila perlu dalam keadaan seperti itu kita ingatkan, berikanlah. Karena kan Nabi kan pernah berkata gini, hendaklah yang memakan makananmu orang-orang yang bertakwa. Itu gitu. Berarti kan sama, hendaklah yang menerima uangmu orang-orang yang bertakwa juga, supaya apa yang kamu beri ini nanti manfaatnya kembali kepada kamu dengan ketakwaannya. Nah, itu cerita aturan yang baik. Bukan berarti nggak boleh sedekah sama siapapun. Karena Nabi Allah Ta'ala katakan orang-orang yang meminta jangan dimarahin. Kalau mau dinasihatkan, nasihatkan dengan cara yang baik, gitu ya. Azab kubur, apakah akan meringankan azab neraka? Jawabannya azab kubur itu ada yang sifatnya azab permulaan sebelum azab yang berat. Dan azab kubur sifatnya sebagai penghapus dosa, dan nanti di neraka nggak diazab lagi. Itu ada dua-duanya. Yang seperti apa Allah alam. Tapi yang zahir adalah orang mukmin, orang muslim yang meninggal dunia, azab kubur yang dia dapatkan itu akan menjadi apa? Keringanan baginya nanti di hari kiamat. Tapi tidak semua mukmin. Tapi kalau orang kafir dan mukmin tapi dosanya banyak, bisa jadi adabnya ini lebih ringan nanti di hari kiamat malah lebih berat. Jadi bisa jadi penghapus dosa, bisa jadi sebagai muqaddimah untuk adab yang berat. Karena dalam Al-Quran demikian. Bahasa syirik, ya kan banyak tuh bahasa-bahasa media sosial. Angin, bisakah kau turunkan jodohku dari langit? Matilah, jatuh jodohnya dari langit. Syirik ini bang. Syirik itu kata Nabi kan syirik yang tersembunyi. Orang nggak sadar kalau dia berbuat syirik. Melalui apa? Melalui keyakinannya atau melalui ucapan. Ini syirik itu kan ada yang melalui keyakinan. Ucapan dia nggak ada ngarah ke syirik, tapi keyakinannya mengarah kepada syirik. Kayak kupu-kupu datang, dianggap ini, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Dalam hatinya ada keyakinan syirik, kan gitu. Ada hatinya tidak berniat berbuat syirik, tapi ucapannya mengandung perkataan kesyirikan. Saya contohkan ini. Nabi pernah marah kepada salah seorang sahabat ketika Nabi SAW
sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta. Jadi dia berkata, semua atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Nah itu dia. Sahabat tadi, semua atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Maka dia berkata, jangan, itu syirik. Kamu menjadikan aku sama seperti sembahan yang lain selain Allah Ta'ala. Itu kata Nabi SAW. Kalau mau ngomong, semua karena kehendak Allah, kemudian karena bantuan. Kalau kita kan gini, Bapak Ibu, ini nggak boleh ya bahasa ini bahasa sehari-hari. Misalnya kita dipuji sama orang, kita dipuji, Masya Allah, ya anaknya hafal Quran atau anaknya dapat ini segala macam. Ya Alhamdulillah berkat doa-doa dari Bapak. Ini nggak boleh seharusnya. Diawali dengan apa? Semua karena Allah. Semua karena Allah. Baru apa? Kemudian. Bukan dan. Kemudian. Karena ini. Kan sering juga ini kita ngomong-ngomong. Ini semua karena Bapak. Bapak lah yang buat kayak gini lah. Ini kalau nggak karena Bapak udah nggak tahu lah tak kayak mana-mana lah. Ini bahasa apa ini? Mengandung kesyirikan. Karena tidak menyandarkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Muslim gak kayak gitu. Muslim itu harus semua karena Allah, Alhamdulillah. Kemudian karena doa-doa dari Bapak, bantuan Bapak, kayak gitu. Jadi gak boleh itu. Bahasa-bahasa gak jelas. Media sosial menyesatkan semua ini. Apalagi TikTok nih, kayak kali ya, viral pula. Habis pisang orang gara-gara pisang. Salam dari biji. Boleh kita ucapkan salam? Boleh? Boleh. Salam gitu, boleh? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh salam. Assalamualaikum. Mana salam? Salam Ustaz. Boleh? Nggak boleh. Ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Muslim kita ini. Apa ini? Disantet. Apakah itu bagian dari takdir? Ya. Kalau seseorang kena santet, kena sihir, apakah itu bagian dari takdir? Iya. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah 102 itu kan ada. Wa ma hum bi sebagai apa? Penghapus dosa dan sebagai penambah pahala. Bapak Ibu, saya nasihatkan gini ya. Coba nanti kalau kita jenguk kawan yang sakit, saudara yang sakit, kan kita paham ya bahwa sakit itu sebagai apa? Penghapus dosa. Coba kalau bisa, waktu membahagiakan orang yang sakit itu nggak apa-apa. Dosa-dosamu ini kan sebagai pengugur dosa. Itu terkadang orang kalau nggak paham dia tersinggung di itu, Bapak Ibu. Kira banyak kali dosa ini. Padahal itu benar nggak yang kita ucapkan? Benar. Bagaimana Rasulullah mengatakan la ba'sa tahur, insyaallah nggak apa-apa, bersih nanti dosa-dosamu itu, kata Nabi gitu. Tapi terkadang orang tersinggung. Maka dirubah bahasanya, ganti yang lain. Itu kalau mau disampaikan nanti belakangan. Apa? Sakit kita sebagai apa? Penambah pahala. Sakit penambah pahala nggak? Gimana? Sholat nggak bisa berjamaah tapi dapat pahala sholat berjamaah karena selama ini sholat berjamaah. Baca Quran nggak bisa baca Quran karena sakit, selama ini baca Quran waktu sehat jadi penambah pahala, tetap dapat pahala baca Quran. Yang selama ini bisa ngaji di masjid ketika sehat, begitu nggak sehat ketika sakit bisa dapat pahala ngaji. Jadi sampaikan pahala. Baru nanti apa? Penambah derajat. Allah tinggikan derajatmu nanti di hari kiamat, di surga. Seharusnya di sini. Tapi bisa jadi kami yang sehat ini derajatnya lebih di bawah daripada yang sakit. Senang nggak dia? Senang. Baru nanti di bawah baru ya sebagai penghapus dosa. Mana tahu ada dosa-dosa yang nggak sadar dibuat. Senang dia. Oh dari awal sabar ya, penghapus dosa ini semua. Sederhana ya, sepele tapi kena di hati orang itu. Namanya orang sakit dia butuh dihibur. Ya betul hiburan, tapi kok kira aku banyak kan dosaku? Dosamu lebih banyak itu. Alhamdulillah. Jadi sakit betul, semua sakit apa saja. Apalagi kalau dia disantet kan terdolimi itu. Kalau dia bersabar dosa apa pahalanya lebih besar. Kemudian memilih guru agar tidak sembarangan. Sederhana aja Pak. Kalau kita ini mengaji ya, kalau guru kita ini fokus banyak kepada tauhid,
murnikan tauhid kita, tawakal kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, jangan minta tolong kepada jin, kemudian hindari tawasul kepada orang sudah meninggal dunia. Itu insya Allah ini guru seperti ini sudah tauhidnya bisalah kita ikuti. Tapi kalau mengajarkan ke kuburan, berdoa minta sama kuburan, kemudian juga sudah mengarahkan pula kepada amalan-amalan untuk mendatangkan jin-jin itu supaya tunduk dekat sama kita, jin-jin musuh segala macam, tinggalkan. Nah, satu lagi yaitu apa yang dia sampaikan itu dari amalan-amalan diajarkan adalah sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Tidak berani mengamalkan hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang dhaif. Sama seperti ini, Pak. Tadi kita cerita sedekah ya, sedikit ya, nggak apa-apa Bapak Ibu rahimahullah. Sedekah subuh ada nggak sedekah subuh? Hah? Sedekah subuh itu kayak mana sebetulnya anjurannya? Ini cukup repot juga saya menjelaskannya sedekah subuh ini, karena ada yang sudah menjadi populer. Setiap subuh bangun tidur sebelum sholat subuh ke masjid, sedekah di kota IPA atau di tabungan, niatkan sedekah subuh. Ada hadis, tapi hadisnya sangat lemah. Kalau bahasa dhaif jiddan. Dalam bahasa hadis itu, istilah mustalah hadis namanya dhaif jiddan. Hadisnya sangat lemah. Yaitu bakiru bis sadaqah. Sedekahlah pagi-pagi. Karena sedekah itu menolak bahaya. Ini hadis. Tapi hadisnya dhaif, lemah sekali. Maka tidak diamalkan. Memang benar ada hadis yang menjelaskan bahwa hadis riwayat Imam Muslim bahwa setiap pagi turun malaikat 2. Ngapain? Doakan kita, gitu kan? Yang satu doakan, ya Allah, berikan orang yang sedekah ganti dari apa yang sedekahkan. Yang satu lagi, ya Allah, berikan kerusakan dan hancurkan orang-orang yang nggak mau sedekah. Bukan pagi hari. Bukan kalau pagi ini dia sedekah, ya Allah, tambah hartanya. Kalau enggak kurangin, enggak. Bukan itu maksudnya. Satu hari ini dari mulai kita bangun sampai kita tidur ada nggak sedekah? Kalau ada sedekah, Allah tambah, dijabah doa malaikat tadi. Kalau nggak sedekah, baru dijabah. Itu namanya doanya bersyarat. Bapak Ibu kan sering, ya Allah, kalaulah saya dapat ini, maka saya akan begini, kan gitu. Maka dapatkan lain. Itu namanya doa bersyarat. Maka sedekah subuh itu, kalau mau sedekah pagi-pagi silahkan, tapi merutinkan sedekah subuh setiap hari karena di amalan sunnah itu tidak ada sunnahnya. Inilah contoh bahwasanya kita perlu berhati-hati dalam beramal. Nanti orang bilang, ngomongnya gini, orang sedekah aja kok dilarang-larang. Kita nggak larang sedekah, yang kita larang apa? Mengkhususkan waktunya setiap habis subuh. Jadi kalau udah sedekah subuh, habis itu nanti siang-siang sore-sore orang minta bantuan, nggak? Udah sedekah tadi, nggak lah. Nggak juga demikian ya, Allah alam. Kemudian hukum menempelkan raja, itu namanya raja, Pak. Raja itu tulisan dia angka-angka Arab, huruf-huruf Arab, nanti ada petak-petaknya, ada bulat-bulatnya, ada garis-garisnya, segi empat dan sebagainya macam, itu namanya raja. Itu syirik tuh, jimat itu. Apalagi kalau ustadz di rumahnya ada rajanya, bukan ustadz ini, musyrik. Yang sedih lagi, jangan foto-foto seseorang dijadikan sebagai jimat ya. Kemudian ruqyah syirik dan ruqyah syar'iyah, bedanya apa? Kalau ruqyah syirik dia pakai bacaan-bacaan yang nggak jelas, kemudian pakai syarat-syarat tertentu. Tapi kalau ruqyah yang syar'i, bacaannya jelas dari Al-Quran atau ayat Nabi dan dibaca harus dengan suara yang kuat. Kemudian tidak pakai syarat apapun. Kan saya pernah ceritakan dulu BKM Masjid At-Tahirin itu yang di Pasar 1 biji Tandem sana. Cerita sama saya waktu kajian, dia bilang ada orang setiap hari Jumat sedekah sama kami, sedekah baju koko, sejadah, peci, sendal semuanya. Setiap Jumat datang aja. Kami tanya, "Bapak dari mana? Kenapa kok sedekah setiap ini, rajin kali sedekah di sini?" Dia bilang apa? "Saya ngobatin orang," katanya. Saya ngobatin orang. Jadi salah satu proses bentuk saya ngobatin orang adalah setiap Jumat sedekah kepada penghuni-penghuni masjid, tapi masjidnya nggak semua masjid dapat. Itu masjid yang tidak ada dindingnya. Mana? Masjid nggak ada dindingnya kan? Jadi Kartini ini nggak ada, mana mau dia datang kemari ngasih sedekah sama bapak ibu yang ada di sini. Masjidnya ada dindingnya. Islami nampaknya Islam,
Tapi apa? Bungkusannya saja Islami. Dalamnya syirik. Mana ada syaratnya ngobatin orang aja sedekah? Ya silakan sedekah yang betul, sedekah mengobati orang yang sakit, tapi tidak dipersyaratkan harus sedekah sama orang yang sholat di masjid yang tidak ada dindingnya. Ajaran dari mana ini? Yang gini-gini. Nah, itu contoh bahwa ruqyah yang diajar, apa yang dilakukan dan pengobatan yang dilakukan adalah pengobatan yang tercampur di dalamnya kesyirikan. Ibu jangan khawatir Bu, ibu jadi nggak semangat sholat gara-gara nanti ya kalau Allah rahmati, kalau nggak gimana? Salah ini. Jangan ditanya kalau gitu Ustaz, apa gunanya kita sholat? Nggak dapat rahmat Allah juga nanti. Puasa semua jangan. Justru sholat itulah yang mengundang rahmat Allah. Semua ibadah kita itu mendatangkan apa namanya? Rahmat Allah. Makanya dalam Al-Quran itu ada bahasa ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Makanya ibu doa jangan pernah tinggalkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ibu duduk tahiyat, duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Ibu wahdini wa'afini warzuqni. 5. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. 5. Atau ketika ibu berdoa kepada Allah Ta'ala, dalam doa ibu baca doanya Nabi Adam. Di situ ada kata apa? Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nah itu dia. Kita kan dianjurkan sebelum tidur baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Di situ ada kata apa? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Baca ini Bu, kita baca ini ayat sebelum tidur, ini zikir yang disunahkan Nabi SAW untuk kita baca. Tanpa kita sadari di dalamnya ada doa. Kita minta apa? Ampunan dan rahmat Allah. Jadi sebetulnya rahmat dan ampunan ini sesuatu hal yang apa dia? Bersamaan gitu. Orang kalau sudah dapat rahmat dapat ampunan, dan kalau sudah dapat ampunan dapat rahmat. Ini anak dulu waktu kecil, anak-anak bayi dibawakan ke nondong-nondong atau andong-andong atau siapa, pakai kunyit. Kunyit itu berpengaruh nggak sih sama kesehatan secara langsung? Ada pengaruhnya? Nggak apa-apa. Sama seperti ngasih apa namanya itu, obat minyak angin atau apa, kan sama, nggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Waktu dibawakan, ditaruhkan, dipegang sama nondong-nondong tadi itu, apa yang nondong baca? Tanya sama dia. Tengok sama ibu-ibu, nengok mulut nondong itu obat kami. Apa yang dibaca? Tanya sama nondong itu. Nah, kalau dia bilang yang dibaca itu hanya saya baca Al-Fatihah, baca kursi, baca 3 kul, kemudian saya berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Kalau gitu dia bilang, dong bacanya yang kuat dong, biar saya dengar. Kok banyak kali cerita kau pun, katanya. Kok saya bawa kemari, kata dia. Ya udah, buat diri sendiri di rumah bisa. Baca Al-Fatihah, baca kursi, baca yang lain-lain. Tapi nanti kalau saya dibilang kalau gitu dong, saya juga bisa baca sendiri. Ada tambahannya, itu payah ngapalnya. Nah itu tinggalkan. Berarti dia pakai mantra. Nah nondong-nondongnya. Apa ini? Hukum bersentuhan suami istri ketika berwudu. Ya nggak apa-apa, masa nggak boleh? Orang istri kita kok. Apa kena pidana nyentuh istri? Pertanyaannya, batalkan wudu atau enggak? Kan itu. Kalau nyentuh istri setelah berwudu boleh nggak? Ya boleh istri kita. Kenapa nggak boleh? Cuma pertanyaannya adalah batal wudunya atau tidak? Di sini ada khilaf. Wallahu a'lam. Hadits Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi kalau ke masjid mencium istrinya dulu baru berangkat ke masjid dan tidak lagi berwudu, maka tidak batal wudu. Yang katanya dalam Al-Quran bersentuh istrimu dalam membatalkan wudu adalah berhubungan suami istri, jima. Ada? Segera Bang.
Dari Ibu Rita Ustaz Jamaah Online. Assalamualaikum Ustaz, apa boleh kita memakai kalung-kalung yang katanya ada sinar ultravioletnya dan yang kita yang memakai itu percaya akan hal itu? Mungkin Ustaz dia percaya bahwa sinar ultraviolet itu bisa menyembuhkan minus dari penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz dari Bu Rahayu. Ustaz, bagaimana caranya menyiapkan orang yang berhutang tapi selalu menunda-nunda membayarnya padahal dia mampu membayarnya? Baik. Yang pertama apa tadi? Enggak, itu kalau memang dia ada sertifikatnya. Kalau ada sertifikatnya secara medis memang itu memberikan pengaruh terhadap kesehatan, silahkan, nggak apa-apa. Sama seperti minyak angin dan seterusnya. Ya, Allah. Yang kedua bang, ada hadis bang, matlul ghina zulmun. Sengaja ya. Ini sengaja tidak mau membayar hutang itu kezaliman. Itu kata Rasulullah. Jadi ini semuanya ada jawabannya bahwa sengaja tidak mau membayar itu adalah kezaliman, dosa besar. Nanti dan itu dari kiamat besar urusannya. Ya Allah. Demikian kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.